Ormas, organisasi mager saja, fakta yang tak bisa disangkal. Di negeri dengan ratusan ribu ormas, suara rakyat justru makin sunyi. Mereka datang saat kamera menyala, tapi lenyap saat rakyat butuh bantuan. Ketika spanduk lebih ramai dari aksi dan seragam lebih penting dari program, kita perlu bertanya, benarkah ormas hari ini adalah penggerak perubahan atau hanya perkumpulan pengangguran berseragam yang menjual ilusi solidaritas? Bayangkan, di setiap sudut kota, kita melihat baliho ormas, gedung bertuliskan sekretariat, spanduk bangga tergantung, bendera berkibar. Tapi ketika banjir datang, ketika harga sembako melonjak, atau ketika anak-anak putus sekolah, di mana mereka? Kemana perginya organisasi yang mengaku membawa nama masyarakat? Selamat datang di Indonesia, negara dengan ratusan ribu ormas. Tapi berapa banyak yang benar-benar bekerja? Dari ormas pemuda, adat, agama, hingga kebangsaan. Tapi peran nyatanya kadang tak lebih dari nongkrong, apel bareng, atau ikut pengawalan acara pejabat. Mereka hadir saat demo, hadir saat pemilu, hadir saat proyek jalan, tapi saat rakyat lapar, sunyi. Saat rakyat butuh pengayoman, hilang. Lalu, kenapa ormas begitu subur di negeri ini? Tapi sekali lagi terjadi, bendera dibalas bendera. Pertumbuhan ormas di Indonesia terjadi dalam 3 gelombang. Era pra-kemerdekaan, Orde Baru di mana lembaga swadaya masyarakat dikendalikan penguasa, dan era reformasi yang membuka keran kebebasan sipil secara besar-besaran. Tapi kebebasan tanpa tanggung jawab hanya menghasilkan lembaga yang tumbuh tanpa arah. Apa dampaknya? Pertama, kepercayaan publik ambruk. Warga tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Semua terlihat sama, ramai di baliho, sepi di lapangan. Kedua, demokrasi kita tersandra. Aspirasi rakyat direbut kelompok yang tak representatif hanya karena punya seragam dan koneksi. Ketiga, masyarakat terbelah. Ormas bukan jadi perekat, tapi malah memperuncing perbedaan. Mereka tidak memediasi, tapi memihak. Apakah semua ormas buruk? Tentu tidak. Masih ada yang bekerja dalam diam, yang hadir saat bencana, yang mengajar tanpa pamrih, yang menanam bukan memanen panggung, tapi jumlahnya terlalu sedikit, tertutup oleh hingar-bingar ormas yang lebih suka kamera daripada karya. Ormas seharusnya jadi penyambung suara rakyat, jembatan keadilan sosial, penjaga nurani publik, bukan sekedar organisasi penganggur yang sibuk pasang spanduk dan pamer potret. Kita butuh organisasi masyarakat, bukan organisasi yang hanya mengatasnamakan masyarakat. Karena jika ormas hanya jadi simbol kuasa, maka yang tersisa dari masyarakat hanyalah ilusi, bukan perubahan. Untuk membaca artikel lebih lanjut, hanya di website getradius.id.